KB. Untuk Datuk Pera memang yang kami dengar-dengarkan juga baru berapa bulan di sini. Datuk Pera itu sedikit sekali yang mengikuti KB. Akseptor KB aktifnya itu sedikit. Datuk Pera. Mungkin banyak yang KBA kan, ibu kader KB. KBA bukan kita melarang ya sebenarnya, tapi tidak tahu lagi. Ini nanti baru selanjutnya dengan Pak yang berbicara, tapi yang kami belajar teori, KBA tidak menjamin 100%. Sedikit sekali. Bersyukur orang yang menstruasinya itu teratur. Jadi dia sudah tahu nih, bulan kemarin saya dapat nih tanggal sekian, berarti bulan ini ya paling dia mungkin majunya 1 atau mundurnya 1 hari. Bersyukur, itu dia bisa hitung. Tapi kalau orang yang harinya tidak teratur, tidak bisa ibu. Ibu mau dengan cara apa saja juga tetap tidak bisa dengan KBA. Jadi saran saya, KB suntik atau implan. Kalau untuk KB IUD kayaknya di sini banyak yang menolak karena takut, alasan takut. Tidak apa-apa juga, lebih bagus juga KB suntik atau implan. Lalu untuk ibu, ya seperti tadi yang Pak omong toh, kita bukan melarang ibu mereka punya anak. Sekarang kan program pemerintah banyak. Jadi pasti ibu mereka rame-rame mau hamil supaya di dalam rumah itu lengkap. Ada ibu hamil, ada bayi balita supaya dapat bantuan didanai. Ibu mereka seharusnya berpikir begini. Ini masanya Jokowi. Belum tentu presiden setelah Jokowi itu dia masih menyambung yang programnya Jokowi ini. Itu yang harus ibu mereka pikirkan. Sekarang di zamannya Jokowi, ibu mereka berlomba-lomba hamil punya anak. Nanti Jokowi habis, ibu mereka mau dapat bantuan dari mana lagi? Siapa yang mau kasih biaya anak ibu mereka? Ibu mereka sendiri yang kasih biaya, bukan pemerintah. Itu yang ibu mereka harus pikirkan. Jangan pikirkan hanya saat ini. Pikirkan untuk ke depan. Sebenarnya anak itu laki atau perempuan itu sama saja. Semua besok lusa, jangan berpikir anak perempuan supaya besok lusa urus kami. Anak laki-laki maksudnya supaya untuk tinggal di rumah. Anak laki-laki juga dia bisa urus ibu mereka, bapak mama mereka. Makanya kenapa anak jangan terlalu banyak, jaga jarak supaya mereka itu punya dapat kasih sayang, dapat pendidikan itu tuh. Ibu mereka harus tanamkan dalam diri, saya cuma tamat SMP, tapi anak saya harus lebih dari saya. Kalau bisa perguruan tinggi. Lalu misalnya kalau anak cuma 1, ibu mereka juga usaha cari-cari nanti biar sudah. Misalnya nikah pertama umur 25, anak 1. Kita kan tidak tahu perjalanan ke depan, mungkin lama dan nanti baru dikasih. Jadi berusaha untuk sampai dapat anak lagi nih. Jadi sudah di umur 38 atau 40. Itu ibu mereka sudah beresiko. Dikatakan resiko ibu hamil itu dia lebih dari 35 tahun. Ibu mereka bilang, ibu biasa saja ibu. Ibu mereka boleh bilang biasa, tapi ibu tidak berpikir rahim di dalam bagaimana. Karena umur sudah semakin tua, kadang-kala ibu mereka yang hamil lagi di saat umur lebih dari 35, meringis di saat his yang mau melahirkan itu melebihi orang yang hamil anak pertama, melahirkan anak pertama. Itu sakitnya lebih ya, karena pinggang kita itu tidak sekuat waktu kita masih umur 25, di bawah 35. Makanya kami suruh atur jarak. Atur jarak anak ketika sudah berumur. Kadang ibu mereka berpikir sudah 40 nih, ibu kami sudah tidak lagi sudah tidak usah lagi pakai KB. Belum tentu ibu, kadang masih subur. Umur 50 saja kadang-kadang orang masih subur ibu. Sekalipun mensnya kita sudah tidak teratur, kadang hanya bercak-bercak saja. Jadi kadang-kadang jebol, 48 juga masih jebol. Itu yang ibu. Ingat ibu, laki-laki itu Indonesia merdeka sampai mati. Tapi kita perempuan punya batas usia. Di atas 35 kita sudah beresiko ibu. Mereka itu istilahnya hanya untuk tanam modal. Tapi yang melanjutkan modal itu nanti kita perempuan. Ibu mereka boleh tertawa. Mungkin karena saya juga belum terlalu berpengalaman. Tapi mama-mama mereka itu yang harus mama mereka pikirkan. Kita harus, ini kami pertemuan dengan gubernur nih, dia lebih mementingkan yang waktu itu yang COVID itu rapid test, swab itu dia lebih mementingkan anak sekolah daripada bupati. Kan waktu itu bupati bilang
kami nanti kalau suap mau mementingkan ketua DPR, anggota dewan. Dia bilang tidak perlu. Mereka itu kalau sudah tua, kalau mau mati ya mati saja. Tapi yang harus kalian suap adalah generasi muda, karena mereka penerus. Makanya saya tekankan setiap kali posyandu pasti ibu mereka bosan, karena saya punya kata-kata selalu sama. Ibu mereka harus pikirkan dan harus tanamkan dari sekarang. Saya sekolah tidak habis, tapi anak saya harus lebih dari saya. Saya omong ini karena saya punya orang tua juga berbicara yang sama. Kami tidak sarjana, tapi saya punya anak harus lebih dari saya. Pak, karena begini, paling tidak ibu mereka punya anak 4, diatur jaraknya. Anak-anak semua bisa sekolah dengan baik. Nanti misalnya yang kakak pertama sudah dapat pekerjaan, dia bisa perhatikan adiknya. Mereka saling memperhatikan. Lalu KB, jadi saya minta ibu mereka kalau yang belum kemarin di kantor camat, saya dengar-dengar bilang banyak yang dari Tupera ikut KB. Terima kasih untuk partisipasinya. Lalu IFA target sebenarnya untuk kami puskesmas tuh 1 tahun tuh 13 orang. Tapi sampai bulan November baru 2 orang yang IFA di bawah puskesmas. Untuk pasangan yang usia subur. 1 tahun tuh minimal IFA harus 2 kali. Jadi 6 bulan sekali. IFA itu banyak sekali sudah terbukti, termasuk orang kesehatan juga terbukti yang belum punya anak. Itu IFA. Banyak yang berhasil. Lalu IFA itu juga sebenarnya ibu mereka jangan takut, jangan malu, karena pernah bahasa dari ada di kampung, di desa apa ya waktu itu, mereka bilang, untuk apa kami ke bawah buka kami punya barang kasih tunjuk di anak-anak yang baru kemarin. Mereka menganggap kami bidan-bidan baru di bawah nih, anak-anak yang baru kemarin. Kami ini generasi muda, Mama. Ketika itu Ibu Marcel, mereka tuh maunya sampai di bawah, mereka tanya, Ibu Marcel ada tidak? Ibu Udis ada tidak? Ibu Dija ada tidak? Kalau kami bilang tidak ada, mereka tidak mau, mereka pulang. Mereka tidak percaya dengan kami. Lalu apa gunanya kami sekolah? Kami sekolah ini untuk kalian, membantu kalian. Jadi ketika mereka itu sudah mati, sudah pensiun, kami ini penggantinya. Jadi jangan berpikir kami itu tidak tahu. Memang benar, kami belajar, kami baru. Tapi kami sudah punya ilmu, kami berpengalaman, kami juga belajar, kami juga praktik ketika kami sekolah. Ibu mereka ke bawah tuh pas melahirkan di bawah, siapa yang tolong? Kan kami yang tolong, kami yang periksa. Jadi jangan berpikir, untuk apa kamu ke bawah sampai di bawah, kamu sekan kakak di anak-anak yang baru kemarin mau lihat kamu punya barang. Kita punya barang sama saja. Kami mau lihat kita ini sama saja. Hanya karena kami membantu untuk periksa. Jadi saya mohon kesadaran untuk KB. Ibu kader KB, tolong bantu mereka, jelaskan ke mereka untuk KB. Jangan takut karena kemarin pengalaman di Tupera yang pasang tuh ada satu kan yang tertanam. So, sudah pergi buku sudah USG toh. Nah, sudah ada hasilnya. Bawa saja ke bawah supaya nanti mereka bisa lihat posisinya di mana. Kalau ibu ragu, bisa ke rumah sakit langsung. Ke rumah sakit supaya nanti mereka operasi. Itu karena apa? Mau tapi tertanam. Itu karena apa, Ibu? Terlalu kerja keras. Ini nanti membuat ibu-ibu yang lain ini nih, mempengaruhi ibu-ibu yang lain itu takut untuk pasang iklan. Toh? Nah, sebenarnya tidak, Ibu. Kita tidak melarang ibu mereka untuk bekerja, hanya bekerjanya jangan terlalu, karena barang yang tertanam di dalam ini memang dia bisa berpindah. Kemarin pengalaman 1, 2, 3 esok pasang di sini, pas mau cabut dia ada di sini. Pasang di sini nih, pas mau cabut dia ada di sini. Tanya karena terlalu kerja, Ibu. Dibilang dia terlalu kerja kebun. Boleh kerja tapi jangan terlalu forsir. Lalu kenapa disuruh ibu mereka tuh KB? Kalau bisa anak cukup 2 atau 3 cukup sudah. Karena apa? Ibu mereka juga bisa rawat ibu mereka punya diri. Masa mau suami mah jajan luar? Mau suami selingkuh? Alasan suami selingkuh memang karena itu. Mereka itu tadi saya bilang mereka tuh enak, Ibu. Mereka tidak pernah berpikir di dalam rumah. Mereka tahu hanya duduk di depan ketika siapa yang lewat, mari makan. Tapi mereka tidak berpikir di belakang itu ada atau tidak. Tapi kita perempuan ini yang berpikir. Ini sebentar ikan 5 ekor ini mau bagi tuh manusia yang datang tamu di depan, bagaimana caranya? Tapi selalu kita tuh bisa untuk di depan selalu ada. Makanya pemerintah KB itu bukan melarang untuk anak, itu sudah untuk keuntungan untuk ibu mereka sendiri.
Kadang memang saya mengerti di kampung mama mantu, faktor risiko utama itu mama mantu. Anak laki-laki tidak ada, cari sampai dapat. Kalau tidak kasih tinggal. Tidak usah berpikir begitu, tidak usah takut Sebenarnya itu laki-laki. Tidak, nanti kan ada mau penyuluhan lagi toh. Nanti hadirkan dengan mereka punya suami, mama supaya kita omong. Dulu berpasangan. Zaman sudah semakin canggih.